Polres Cianjur melaksanakan kegiatan press conference pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Di acara tersebut dipimpin oleh Kapolres secara langsung, yaitu Kapolres Cianjur AKBP Dr. Ahmad Alexander Yuriko Hadi SHMIK MSI MMMHI MIP, didampingi Kasat Reskrim dan juga Wakapolres Cianjur. Hari ini hari apa sekarang? Hari Senin tanggal 9 Februari 2026. Bentuk keprihatinan harus kita sampaikan bahwa di wilayah hukum Polres Cianjur masih ada orang yang kemudian kita tetapkan sebagai tersangka tega melakukan kekerasan terhadap orang lain hanya untuk menguasai harta bendanya. Kekerasan tersebut bukan hanya dilakukan dengan tangan kosong, tadi sudah ada fotonya, bahkan menggunakan senjata tajam. Senjata tajam tersebutlah yang ternyata paling tidak mengakibatkan dua korban mengalami luka. Luka di mana? Luka di bagian tubuh. Tadi fotonya sudah ada, ditunjukkan sama Pak Wakapolres Andalan Polres Cianjur ini, lukanya sampai menganga dan terbuka. Jadi alhamdulillah Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Pasal 479 ayat 1 dan ayat 2-nya, di mana dipidana dengan pidana penjara sampai paling lama 12 tahun jika melakukan pencurian dengan disertai kekerasan. Yang cukup menarik di sini adalah bahwa para tersangka, jadi tersangkanya bukan hanya satu, ada 3 orang tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan ini. Mereka merencanakan dengan baik, mereka merencanakan dengan betul. Modusnya adalah para tersangka yaitu saudara RA, anak yang berhadapan dengan hukum saudara F, dan yang satu lagi DPO masih atas nama saudara F. Itu mereka melakukan sekali lagi dengan rencana. Apa yang mereka lakukan? Para tersangka ini menggunakan satu buah motor di waktu dini hari, waktu sepi di jalanan yang kurang penerangan jalannya. Mereka sangat berniat sekali untuk mengambil harta milik orang lain yang jika tidak diberikan maka dilakukan upaya kekerasan. Kami berhasil mengungkap, Satreskrim berhasil mengungkap bahwa ketiga tersangka ini betul mengincar korbannya. Paling tidak yang telah mereka akui ada 2 TKP. TKP yang pertama terjadi di jalan di Kampung Pajagan, Desa Cikahupan, mana tuh? Geblong. Dan yang satu lagi di dekat, yaitu di Warung Kondang di Cianjur. Tadi yang sudah saya jelaskan, ketiga tersangka ini menggunakan satu buah motor mepet calon korbannya untuk kemudian meminta hartanya, baik yang dicantongkan, dikantongkan atau harta yang melekat di tubuh maupun kendaraan yang digunakan oleh korban. Contoh di TKP 2 di Kampung Pejagan di Geblong, Kabupaten Cianjur, itu sebenarnya korban telah berhasil melarikan diri, tapi tetap dikejar untuk kemudian motornya diambil. Tapi sekali lagi alhamdulillah Kasat Reskrim Polres Cianjur berhasil mengungkap tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan tersebut dengan ketiga tersangka. Menariknya, ketiga tersangka ini bukan hanya teman sepermainan, bukan hanya teman satu nongkrong, tapi 2 orang tersangka dari 3 orang tersangka ini adalah kakak beradik, di mana adiknya ini masih anak yang berhadapan dengan hukum atau di bawah umurnya baru 16 tahun, sedangkan satu DPO adalah kakaknya dari yang anak berhadapan dengan hukum yang telah kita tangkap. Jadi para tersangka ini ternyata bersaudara. Yang sedang kami teliti dari Polres Cianjur, Satreskrim Polres Cianjur, terima kasih pada Kasat Reskrim, adalah kita masih berusaha dari semua sisi termasuk IT, kita akan mengembangkan, dan kami masih berpraduga bersalah bahwa mungkin saja bukan hanya 2 tempat kejadian perkara ini. Sekaligus di press conference ini kami izin memberitahukan kepada masyarakat, tersangkanya telah kami amankan.
tersangkanya telah kami lakukan upaya paksa berupa penahanan. Jangan ragu melaporkan kepada kami, bukan untuk apa-apa, tapi untuk mencarikan keadilan bagi yang lain-lain. Jika si tersangka ini dapat kami kenakan pasal secara berlapis, begitu dengan korban yang banyak, keadilan mungkin dapat terpenuhi dan sekaligus mencegah para tersangka atau paling tidak mencegah untuk calon tersangka-tersangka lainnya untuk berbuat seperti ini. Karena apa? Insya Allah Polres Cianjur dibimbing oleh Bapak Wakapolres Cianjur, Satreskrim Polres Cianjur tidak akan bergerak diam, tidak akan diam. Ada kejadian, insya Allah kami akan coba melakukan pengungkapan. Senjatanya tadi sudah ada, senjata tajamnya, korban masih dalam proses pemulihan. Sekaligus yang terakhir, kami mohon doa dari masyarakat melalui penyebarluasan informasi rekan-rekan pewarta andalan sekalian ini bahwa satu orang masih DPO, kakak dari anak yang berhadapan dengan hukum atas nama saudara F. Tinggal satu rumah, kami mohon doa semoga cepat bisa diamankan, dan jika ada informasi, terima kasih partisipasi masyarakat Cianjur berarti terbukti dalam hal proses penegakan hukum. Demikian dari kami, ada pertanyaan. Acara ini dilanjutkan dengan ucapan HUT Pers ke-80 serta pemotongan tumpeng. Pokoknya saya desain tanpa baca. Mana? Yang paling muda sini. Lanjut. Lanjut. Terima kasih. Satu lagi dari Pak Waka.